Recording in progress. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada teman-teman yang udah menyempatkan dirinya nih buat hadir di event kita siang ini, yaitu webinar tentang Productivity Within Spiritual Life yang dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Maret 2025. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya, namaku Jauhara dan biasa dipanggil Ara sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini sampai selesai. Nah, sebelum memulai serangkaian kegiatan, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Kepada teman-teman, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah usai. Memasuki acara berikutnya adalah sambutan dari Kak Himatul Wato selaku tim project dan event dari Basic Step. Kepada Kak Himatul Wato, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Inatul Waro, tapi kalian bisa panggil aku email. Saya di sini mengganti dari Kak Teo yang saat ini berhalangan hadir untuk join dalam kegiatan hari ini. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Maaf juga ya, teman-teman, untuk tidak on cam karena adanya satu dan lain hal. Jadi di sini sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu teman-teman udah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Nah, masa-masa gini, ya teman-teman pasti pada lemes gak sih? Apalagi di jam malam kayak gini. Mungkin setelah ini, kegiatan ini, ya mungkin setelah mengikuti kegiatan ini, semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk keberlanjutan kita ke depannya. Dan diharapkan juga dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan berdampak juga di orang-orang sekitar. Nah, mungkin nggak banyak yang saya sampaikan, teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga enjoy, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Himatul Waro atas sambutannya. Nah, sebelum kita memasuki sesi inti nih, aku mau tanya dulu kepada teman-teman, terutama untuk yang Muslim ya, karena ini adalah bulan Ramadan yang dimana kita diwajibkan untuk puasa. Nah, teman-teman gimana? Lancar nggak ini puasanya? Atau malah ngantuk ya karena siang-siang dan berpuasa? Boleh dong responnya. Kasih respon terbaik dengan raise hand. Ngantuk ya Kak, karena memang siang-siang begini ya, tapi sebenarnya nggak masalah sih, karena entah pagi, siang, sore, atau malam, kita tetap harus semangat gitu ya. Apalagi kita di sini akan belajar gitu, dan tentunya akan mendapatkan output insight-insight yang seru seperti itu. Oke, teman-teman yang lain ada nggak yang mau cerita nih? Gimana pengalamannya selama atau bukan pengalaman deh, gimana ya? Kejadian-kejadian seru mungkin atau hal terplot twist yang terjadi selama bulan Ramadan ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi cerita, boleh banget nih raise hand, open on mic atau langsung bisa baca langsung tulis di kolom chat seperti itu. Silahkan teman-teman.
biar nggak ngantuk ya, kita santai aja. Oke, adakah yang mau bercerita, teman-teman? Kalau aku sih, aku pribadi, alhamdulillah ya, so far sangat lancar dan oke puasaku. Mungkin agak gimana ya, karena di bulan Ramadan ini agak lumayan banyak event dar-der-dor, jadi semakin dilatih untuk bisa yuk survive yuk puasanya tetap kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman ada cerita yang lebih seru nih, boleh sharing-sharing dulu kita. Mungkin dari Kak Prita atau Kak Jegi, Kak Salsabila, ada Kak Yovita juga, dan teman-teman yang lain. Oke, sepertinya memang lagi lemas ya, karena memang puasa dan siang-siang hari. Oke, nah kita lanjut aja kalau gitu ke acara berikutnya, yakni memasuki acara inti. Nah, di sini kita akan mengajak teman-teman untuk berbagi insight mengenai bagaimana sih cara menjaga keseimbangan antara produktivitas dan keseharian teman-teman dengan kehidupan spiritual teman-teman. Nah, pas banget nih, event ini diadakan pas bulan Ramadan, seperti itu. Jadi akan sangat dekat dengan kehidupan spiritual kita. Dan kemudian pada event ini juga nantinya teman-teman akan mendapatkan wawasan baru dari pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Aldini Pratiwi. Nah, teman-teman gimana? Udah nggak sabar kan tentunya buat mendengarkan materi atau insight dari Kak Aldini. Tapi sebelumnya, izinkan aku untuk membacakan CV Kak Aldini terlebih dahulu ya, teman-teman. Wah, ini sangat luar biasa sih. Jadi Kak Aldini Pratiwi ini memiliki pengalaman yang menurutku wow banget. Jadi professional experience beliau ini adalah pernah menjadi seorang public speaker mentor di Girl Boss Indonesia. Kemudian yang kedua, beliau juga sebagai talent milenial mengabdi dan moderator di Kami Foundation. Kemudian awards-nya ada Book Chapter Akademi Bela Negara dan juga Best Mentee Public Speaking Course. Kemudian ada volunteer experience yaitu sebagai ambasador di Quarter Life Projects. Kemudian education-nya, nah beliau ini adalah seorang lulusan dari Universitas 11 Maret Surakarta atau di Jawa Tengah ya teman-teman. Kemudian, wah selain pengalaman yang wow banget, ternyata beliau juga memiliki beberapa sertifikasi nih teman-teman, yaitu Opinion Writing Class dari Tempo Institute, kemudian Scientific Writing and Public Speaking Classes dari Science Hunter, kemudian Law Contact Course dari Hukum Online. Seperti itu. Wah, keren sekali sih. Ini aku yakin memang beliau ini sangat-sangat expert ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih, karena kita udah tahu dan notice bahwa pemateri siang ini adalah orang yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman bisa siapin kertas dan juga ballpoint untuk mencatat poin-poin penting supaya tidak terlewat begitu saja. Oke, teman-teman. Setelah saya bacakan CV dari pemateri, di sini aku mau make sure apakah Kak Aldini Pratiwi udah hadir di Zoom bersama kita. Halo, aku udah ada di Zoom. Oke, selamat siang Kak Aldini. Halo Kak, selamat siang. Ya, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, Lanjut baik. puasanya Kak? Alhamdulillah lancar. Gimana juga, apakah lancar dan masih bersemangat? Iya sih, Alhamdulillah sih. Ini kalau aku pribadi masih semangat ya. Teman-teman juga harusnya semangat dong. Iya, Oke, udah siap nih Kak memberikan insight-insight kepada kita semua ya? siap, siap. Oke, waktunya 15 menit ke depan ya, Kak.
buat teman-teman mohon diperhatikan karena setelahnya akan ada sesi tanya jawab. Jadi mohon dimanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Kepada Kak Aldini, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, em, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan, aku Aldini Pratiwi. Aku sering buat konten-konten gitu tentang produktivitas dan juga tentang self-care di berbagai platform, misalnya di Instagram dan juga TikTok ataupun di LinkedIn. Nah, jadi kebetulan tentang produktivitas ini sangat lain dengan apa yang aku kerjakan juga selama ini, dan semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang produktivitas dalam kehidupan spiritual gitu. Jadi, gimana sih cara tetap sibuk tapi tetap dekat sama Tuhan, atau dalam artian spiritual kita juga tetap seimbang gitu. Nah, mungkin karena relate juga di masa Ramadan ini, jadi aku juga merasakan dan mungkin mayoritas dari teman-teman semua juga merasakan ya kalau memang ada perubahan gitu dari sebelum Ramadan dan juga pas awal masuk Ramadan, di mana kita kan juga harus menyesuaikan jadwal kita gitu. Jadi yang biasanya seperti ini tiba-tiba menjadi seperti itu di bulan Ramadan ini. Misalnya di bulan Ramadan kan ada sahur gitu ya, di mana kita bangun midnight nih di tengah malam. Kemudian ada buka puasa juga yang juga memakan waktu kita. Misalnya ada bukber dan sebagainya. Kan itu beda ya dari sebelum Ramadan. Nah, aku juga mengalami hal itu dan mungkin teman-teman juga banyak yang mengalami hal itu. Dan di sini produktivitas memang selalu menjadi masalah yang bisa kita diskusikan sih, menjadi sebuah problematika yang banyak orang mengalami dan juga menarik untuk dibahas. Jadi sebenarnya tidak ada standar baku sih gimana caranya untuk membuat suatu kegiatan kita menjadi produktif. Tapi ada berbagai macam cara yang teman-teman bisa coba dan itu menyesuaikan teman-teman sendiri. Oke, next ya. Nah, realitanya zaman sekarang, kita berbicara tentang gimana sih masalah ini bisa timbul. Aku mau mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Nah, mungkin masalah pertama ya hidup itu makin sibuk rata-rata. Semakin hidup berjalan tuh kita ada aja kesibukan. Misalnya habis sekolah, kuliah, habis kuliah, kerja. Jadi semua ada tahapan stage-nya masing-masing dan kebanyakan akan sibuk dan kita jadi lupa nih untuk refleksi. Refleksi, waktu buat refleksi itu kita makin dikit juga. Kemudian media sosial juga bikin kita itu gampang terdistraksi. Jadi semakin banyak informasi yang kita terima dari media sosial juga itu bisa bikin kita overwhelmed. Jadi em, banyak informasi yang masuk, kita jadi bingung nih menentukan apakah kita harus ngelakuin itu, ngelakuin ini kah, atau yang mana. Terus kita jadinya malah menunda atau procrastination. Nah, yang selanjutnya adalah kita memang mengejar kesuksesan nih, entah itu kita mau lulus skripsi, kita mau sukses di UAS, di UTS dan sebagainya. Tapi kita lupa arti ketenangan. Maksudnya dalam artian ini ya kita harus menyeimbangkan antara produktivitas dan juga spiritualitas karena rada ini juga ya kalau misalnya kita mengejar sukses tapi dalam hati kita selalu was-was, tidak tenang, selalu ada rasa khawatir. Jadi misalnya ketika ujian, walaupun kita sudah prepare dengan baik, tapi hati kita nggak tenang, tidak selalu diliputi kekhawatiran yang tidak berdasar ataupun overthinking dan sebagainya, itu bisa jadi ujian kita nggak maksimal walaupun kita udah prepare berhari-hari, berbulan-bulan dan sebagainya. Kemudian itu berujung pada rasa stres, overthinking, burnout itu sudah jadi makanan sehari-hari. Nah, kalau teman-teman pernah ngerasain hal yang seperti ini, ya mungkin bisa coba komen ya, ataupun curhat di kolom komentar, atau react dan sebagainya. Nanti kita akan bahas diskusi lebih lanjut di Q&A session. Oke, next. Nah, selanjutnya tujuan webinar ini bersama Basic Step. Yang pertama, kita akan menemukan cara nih. Aku akan men-share cara-cara aku
agar bisa tetap produktif terutama di bulan Ramadan ini ya. Terus tanpa kehilangan esensi spiritual. Jadi biar kita sibuk tapi tetap nggak bikin lost direction. Kemudian teknik ampuh buat ngatur stres dan juga fokus ke tujuan hidup. Jadi bye-bye burnout dan sebagainya, overthinking dan sebagainya. Kemudian rahasia menyeimbangkan karir, kehidupan pribadi dan juga ketenangan batin. Jadi ibaratnya kerja jalan tapi hati juga tenang. Kemudian next. Nah, ada juga nih masalah selain produktivitas dan juga spiritualitas yang berjalan bersamaan, kadang tuh ada juga yang membandingkan. Jadi produktivitas versus spiritualitas, di mana ada mitos nih kalau produktif itu sibuk terus, nggak boleh berhenti tanpa ada istirahat, dan kita ngerasa bersalah kalau beristirahat. Itu namanya juga salah satu ciri toxic productivity. Jadi si produktif itu nggak selamanya sibuk terus-menerusan, teman-teman. Nah, faktanya produktif itu kerja cerdas. Jadi, kita punya waktu untuk diri sendiri dan juga untuk Tuhan. Seperti itu. Kemudian produktivitas. Produktivitas pada hakikatnya tuh mengelola waktu dan juga energi kita buat hal-hal yang benar-benar penting. Nah, sedangkan itu spiritualitas itu adalah pegangan bagi kita biar gak cuma sibuk nih, tapi juga punya arah dan juga keterangan batin. Selanjutnya, next. Nah, aku punya 5 strategi nih yang aku rangkum strategi supaya tetap sibuk, tapi juga tetap tenang. Yang pertama adalah dari segi manajemen waktu, mindfulness, integrasi, kelola stres, dan juga jaga energi. Nah, di sini aku tidak hanya menyampaikan dari segi insight, teori, dan sebagainya, tapi aku juga membaginya dalam berbagai step-step praktis yang bisa teman-teman langsung lakukan nih. Jadi aku nggak ceritanya nggak mengawang-awang gitu atau abstrak, terlalu general. Aku akan membaginya kepada berbagai step yang bisa teman-teman langsung lakukan saat ini juga bahkan. Jadi lebih gampang dimengerti juga. Selanjutnya, next. Nah, yang pertama kita bahas dari segi manajemen waktu dan prioritas. Yang pertama teman-teman bisa pakai Eisenhower Matrix. Apa itu Eisenhower Matrix? Jadi ini tuh sebuah matriks yang bisa membedakan mana yang penting dan juga mendesak. Teman-teman mungkin bisa menggali lebih dalam di internet nanti sehabis seminar ini. Gimana sih Eisenhower Matrix itu? Jadi Eisenhower Matrix itu biasanya ada golongan tipe-tipenya seperti itu. Misalnya penting dan mendesak, penting tapi tidak mendesak, kemudian mendesak tapi penting, mendesak dan tidak penting. Nah, itu contoh dari Eisenhower. Jadi, teman-teman, setelah mencari tahu apa Eisenhower Matrix itu, nanti kegiatan-kegiatan yang teman-teman susun itu dimasukkan ke matrix tersebut dan digolongkan. Mana sih yang penting? Mana sih yang penting dan mendesak? Mana sih yang penting tapi tidak mendesak dan sebagainya. Nah, jadi Eisenhower Matrix itu adalah menentukan skala prioritas. Mana sih yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu. Nah, jadi ini mengefisienkan waktu yang teman-teman keluarkan gitu. Nah, ada juga time blocking. Jadi penyusunan jadwal. Istilahnya misalnya dari jam 6 sampai jam 7 saya mau sarapan sambil baca berita. Misalnya dari jam 7 sampai 8 saya mau journaling dan sebagainya. Itu time blocking. Jadi kalian mengatur waktu dan juga kegiatan apa saja yang kalian lakukan dalam seharian penuh itu. Atau dalam beberapa hari ke depan, per minggu, per bulan, per tahun, dan sebagainya. Itu adalah teknik time blocking. Kemudian sekali lagi aku mengatakan bahwa stop toxic productivity. Sibuk itu bukan berarti efektif. Sibuk itu bukan berarti produktif juga. Jadi jangan pernah merasa bersalah kalau kalian istirahat, kalau kalian lagi me time, santai-santai. Ya udah memang itu waktunya. Kalian sudah mengatur manajemen waktu yang baik, itu kalian udah atur sedemikian rupa. Jadi kalian sudah menentukan kapan harus sibuk, kapan harus nyantai untuk membaginya dalam spiritualitas misalnya dan sebagainya. Nah, next. Di strategi berikutnya itu tentang mindfulness dan juga fokus. Jadi ada yang namanya deep work. Fokus 100% tanpa gangguan. Jadi kalau kalian mengerjakan sesuatu, saran aku jangan pernah multitasking. Karena multitasking itu di beberapa penelitian itu tidak bagus untuk performa kita ke depannya. Karena fokus kita tuh menjadi terbagi-bagi.
kita jadi nggak bisa fokus 100% pada suatu kegiatan. Jadi, saran aku dalam melakukan kegiatan, selesai, misalnya kalian punya 3 kegiatan. Nah, tiga-tiganya tuh jangan dilakukan bersamaan. Mungkin kalian berpikir kalau multitasking itu cepat selesainya. Misalnya yang energi kalian 25% di pekerjaan pertama, 25% di pekerjaan kedua, 50% di pekerjaan ketiga, jadi kan 100%. Tapi mungkin secara hitung-hitungan kayak multitasking itu cepat ininya, karena kalian membagi fokus di berbagai kegiatan. Tapi sebenarnya saran aku yang paling bagus dalam mengerjakan sesuatu itu adalah satu aja, difokusin satu kegiatan, sehabis itu selesai, lanjut ke kegiatan berikutnya. Nah, jadi ini salah satu strategi yang bagus sebenarnya deep work, jangan pernah multitasking. Jadi fokus 100% dulu pada satu kegiatan. Kemudian Pomodoro teknik, kerja 25 menit, istirahat 5 menit, buat riset pikiran. Nah, jadi Pomodoro teknik ini juga bermanfaat sih. Aku juga sering nerapin ini, tapi eh, daya tahan seseorang tuh beda-beda sebenarnya. Bisa aja kalian bisa fokus selama 1 jam, setengah jam, lebih dari 25 menit, tapi nggak apa-apa. Kalau selama kalian masih bisa mengeluarkan effort 100% dan benar-benar fokus di waktu itu, ya udah kerjain aja. Terus biasanya juga aku pakai istirahat 5 menit tuh, misalnya denger lagu kah di Spotify atau nonton YouTube dan sebagainya. Itu istirahat buat preset, buat kita bisa ngeriset pikiran kita buat lebih refresh untuk mengerjakan pekerjaan tersebut di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah digital detox. Jadi kurangin, aku mulai melakukan digital detox tuh selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi aku ngurangin scrolling sosmed karena memang nggak terbatas, nggak ada habis-habisnya waktu itu untuk scrolling. Misalnya TikTok aja kayak selama kita masih scrolling itu nggak ada habisnya kan. Kita nggak menemukan uh, bagian paling bawah dari TikTok. Selama kita masih scrolling, itu tuh akan terus ke bawah video-video yang ada di TikTok kita, di FYP kita. Jadi sebenarnya untuk tetap update terhadap isu-isu terkini, misalnya tentang pemerintahan, tentang ekonomi dan sebagainya, ya memang kita butuh untuk buka sosmed kan. Tapi saran aku jadwalin buka sosmednya kalian di waktu-waktu apa, setelah melakukan apa. Jadi kalian punya mengatur waktu tersendiri untuk bermain sosial media. Jadi kalian set waktu berapa jam hari ini kalian akan buka sosial media dan di waktu kapan kalian akan buka sosmed tersebut dan sebagainya. Jadi jadi semakin tidak terbatas waktu yang kalian berikan, itu tuh akan membuat kalian terlena gitu. Selanjutnya, nah jadi yang selanjutnya adalah integrasi spiritualitas dalam aktivitas harian. Nah, ada 3 cara nih yang aku terapkan. Yang pertama, morning morning ritual. Jadi pagi-pagi banget, nggak terlalu. Misalnya buat yang Muslim, habis subuh jam 5 seperti itu, atau habis sarapan dan sebagainya. Morning ritual itu semacam lebih ke ini sih. Kalian menentukan buat jadwal atau journaling seperti itu terkait dengan hal-hal apa sih yang akan kalian lakukan hari ini, besok dan sebagainya, atau apa sih hal-hal yang kalian lebih baik hari ini, terus kemudian yang kemarin itu masih kurang, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hal tersebut dan sebagainya. Itu tuh lebih kepada refleksi juga sih, morning ritual. Jadi catat hal-hal yang pengen kalian lakukan, apa yang penting dalam beberapa hari belakangan ini, dan apa target kalian, tujuan kalian, itu kalian catat di morning ritual. Yang selanjutnya adalah gratitude practice. Jadi gratitude practice ini lebih ke arah bersyukur. Kalian harus, aku sih biasa dalam membuat gratitude practice ini, biasanya aku lebih ke menulis sih, karena aku suka menulis dari dulu. Jadi aku apapun yang ada di pikiran aku lebih banyak aku tuangkan dalam tulisan, ya walaupun itu memang di buku-buku kecil dan sebagainya, journaling dan sebagainya. Jadi apa yang kalian syukuri hari ini, kemudian
ya hal-hal plus apa yang kalian dapatkan di kurun waktu tertentu. Jadi nggak semuanya kita pandang dari segi negatifnya. Kita kan juga harus berpikir positif juga ya. Jadi jangan kebanyakan overthinking hal-hal sesuatu yang negatif, tapi buatlah afirmasi atau sugesti ke diri sendiri kalau ada kok hal-hal yang bisa positif yang banyak kita bisa syukuri seperti itu. Next. Sebelumnya meaningful work, balik lagi. Oh iya, ini meaningful work belum. Jadi pada kerjaan-kerjaan atau aktivitas yang kita lakukan, kita tuh harus mencari, menggali maknanya juga. Jadi tidak hanya sekedar kerjaan yang atau kegiatan yang kita lakukan semata-mata karena memang itu kerjaan kita atau kegiatan kita, tapi apa sih makna dari kerjaan yang kita lakukan itu? Apa selain pekerjaan tersebut selesai, makna apa sih yang bisa kita raih? Nah, seperti itu meaningful work. Selanjutnya, nah kalau stres dan juga jaga energi. Nah, pentingnya untuk menjaga stres juga agar kita tidak burn out dan juga jaga energi. Nah, ini ada breathing teknik. Jadi 478 itu adalah 4 detik untuk menarik nafas, 7 detik ditahan, kemudian 8 detik untuk exhale. Metode untuk menenangin pikiran. Jadi semacam teknik singkat buat nenangin pikiran kita. Kemudian journaling seperti yang aku bahas sebelumnya. Jadi curhatlah ke buku biar kepala kita nggak penuh. Ya kalau kita nggak menemukan teman atau siapapun yang bisa curhat secara person to person satu sama lain, ya sudah kita cari yang singkatnya aja, journaling aja. Karena eh, jujur aja kalau jurnaling itu sangat membantu mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita tuh mampu mendeskripsikan apa yang terjadi ini, apa yang bergejolak di dalam pikiran kita. Jadi misalnya kalian punya suatu masalah, ya tulis aja di buku. Terus solusi-solusi apa yang sekiranya bisa memecahkan masalah kalian. Nah, itu bisa membantu kalian untuk lebih mudah nih menentukan, oh seharusnya aku gini, seharusnya aku gini. Nah, seperti itu. Jadi journaling itu bisa membuat kita lebih sadar gitu akan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian self care dan juga istirahat. Jadi sama seperti seperti baterai atau gawai yang kita pakai sehari-hari, tubuh tuh sama pikiran butuh recharge. Jangan dipaksa terus. Ya percuma kan kalau kalian sibuk mengejar sesuatu, tetapi kalian harus bed rest seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Ya mending di prinsip aku tuh konsisten aja. Jadi nggak apa, pelan-pelan aja, asalkan kalian punya progres lah tiap harinya. Misalnya progres hari ini, oke lah 5% dan sebagainya. Besok 5% lagi. Dan nggak apa, daripada kalian misalnya 50% hari ini, tapi kemudian kalian harus kehilangan waktu karena bed rest dan sebagainya, kalian jadi makin lama juga dalam mencapai tujuan kalian. Next. Nah, selanjutnya, jadi ya dari tadi juga sudah praktis sih action-action yang aku sebutkan. Jadi bisa dilakukan langsung. Dan ini lebih ini lagi takeaways dan juga action plan-nya seperti apa. Jadi sekali lagi aku membawa webinar ini jadi tidak hanya teori aja atau insight dan juga hal-hal yang abstrak dan juga general, tapi juga bisa dilakukan saat ini juga. Jadi jadwalin minimal 5 sampai 10 menit buat refleksi atau spiritualitas setiap hari. Jadi aku tuh biasanya tiap bangun pagi, ya jangan ngelakuin apa-apa dulu. Maksudnya kayak aku lebih ke nggak langsung main HP dan sebagainya. Aku lebih dibilang bengong juga gimana ya. Tapi aku sibuk menghayalkan beberapa hal yang misalnya eh, tujuan aku apa, terus visi aku hari ini apa, visi misi dalam hidupku seperti apa sih yang aku lakukan abis ini, abis itu, aku diam gitu. Maksudnya setelah itu aku nulis. Jadi kombinasi antara kalau refleksi di pagi hari itu kombinasi antara menghayal sebenarnya, terus dituangkan dalam buku atau journaling. Nah, jadi abis bangun tidur jangan langsung buka HP terus apa minum dulu terus ya buat 5 sampai 10 menit itu tuh berharga. Kalian membayangkan, merefleksikan, menulis dan sebagainya.
Kemudian terapkan satu teknik manajemen waktu yang cocok buat kamu. Jadi seperti yang aku tadi jelaskan, kalau misalnya kamu kamu prefer pakai Eisenhower matrix, ya gunakan itu aja. Tapi kalau kamu prefer time blocking dan sebagainya, ya udah sah-sah aja. Jadi nggak ada yang benar atau salah. Jadi semua teknik manajemen waktu itu ya disesuaikan sama diri kita sendiri. Atau ada teknik lain yang bisa kalian share juga nggak apa. Yang ketiga adalah mulai digital detox. Jadi ini aku nggak melarang screen time sosmed, tapi dikurangin aja. Mungkin selama ini kalian screen time-nya 5 jam, 8 jam, dan sebagainya. Mungkin perlahan-lahan bisa dikurangi. Dan kemudian catat progres setiap minggu. Nah, ini juga penting karena ya kalian harus tahu progres kalian ini udah bagus belum, udah ada perubahan belum, atau masih stuck dan sebagainya, atau bahkan mengalami kemunduran gitu. Next. Nah, aku bisa summarize atau mengambil kesimpulan. Nah, kalau kesuksesan tanpa ketenangan itu hampa. Dan keseimbangan itu sebenarnya adalah kuncinya. Jadi antara produktivitas dan juga spiritualitas itu tidak harus dipisahkan dan juga tidak berlawanan. Jadi ya bisa dikerjakan secara bersamaan juga, tetap seimbang seperti itu. Oke, sudah lebih kayaknya waktunya untuk aku men-share insight yang aku bawa di webinar kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan juga kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau juga bisa raise hand dan juga langsung bertanya ke aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi